Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan modul 4, yaitu desain karakter. Nah, untuk software yang akan kita gunakan nanti masih sama dengan modul yang kemarin, yaitu menggunakan CorelDRAW. Nah, bedanya kalau kemarin kita sudah mempelajari dan mempraktikkan terkait dengan desain grafis, yang sekarang kita akan belajar mengenai desain karakter. Nah, di sini kita mempelajari desain karakter memiliki dua tujuan. Yang pertama, nanti teman-teman mampu memahami cara pembuatan karakter, dan yang kedua, teman-teman mampu mendesain sebuah karakter menggunakan software CorelDRAW. Sebelum kita ke prakteknya, kita perlu mengetahui dasar teorinya terlebih dahulu. Nah, karakter sendiri, jika teman-teman mendengar istilah desain karakter itu, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Nah, pasti tak jarang dari kalian yang langsung terbesit kepada tokoh-tokoh kartun seperti Mickey Mouse, SpongeBob, Upin Ipin, Si Unyil, Spider-Man, dan masih banyak yang lain ya contoh karakternya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, yang sudah beredar di media seperti ada di TV, nah itu karakter itu memiliki atribut yang seolah-olah mereka itu hidup. Jadi meskipun mereka bukan makhluk hidup, bukan manusia, tetapi mereka itu mampu hadir di kehidupan kita melalui apa jenisnya, yaitu film-film kartun. Nah, untuk desain karakter itu sendiri merupakan suatu ilustrasi dengan konsep manusia dan segala atributnya di dalamnya, seperti punya sifat, fisik, profesi, tempat tinggal, bahkan takdir dalam bentuk yang beraneka ragam, seperti hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda mati. Jadi secara visual, karakter desain itu sering disebut dengan istilah kartun. Biasanya kartun-kartun itu hadir dengan visual yang sangat sederhana atau bahkan dapat terkesan abstrak. Biasanya terdiri dari garis-garis outline, penggunaan warna solid, dan aplikasi yang cenderung exaggeration yang ditujukan untuk mengomunikasikan konsep karakter yang dimiliki. Pembentukan karakter itu sendiri itu tergantung kepada perancang atau desainer karakternya. Jadi kartun-kartun yang sudah kita lihat di TV itu memiliki perancangnya tersendiri. Jadi bagaimana karakternya Upin Ipin, Mei Mei, Ehsan, dan sebagainya. Karakter desain itu dapat lahir dari berbagai konsep dan tujuan. Ada juga desain karakter yang juga hadir dalam sebuah gagasan yang memang benar-benar itu seni gitu. Seperti karakter Killer Gerbil yang populer di dunia graffiti, Molly yang selalu hadir di profesi yang berbeda-beda, ataupun karakter-karakter lain yang belum dipublikasikan karena hanya dibuat untuk kesenangan perancangnya saja. Nah, di sini tujuan kita untuk mempelajari desain karakter itu yang pertama, untuk melatih kepekaan estetis dan kecerdasan visual kita. Jadi, kita mempelajari desain karakter biar bisa mengetahui atau memiliki kemampuan peka terhadap suatu kesenian dan karya. Yang kedua, itu sebagai sarana belajar bagaimana mengubah konsep gagasan ke dalam bentuk gambar. Nah, teman-teman kan sudah mengerjakan TP semua ya. Di soal nomor 3 itu kan ada perintah untuk membuat gambar yang memiliki khas Madura.
Nah, jadi di situ konsep teman-teman pasti berbeda dengan teman yang lain. Nah, di sini otomatis teman-teman sudah belajar bagaimana cara mengubah konsep gagasan ke dalam bentuk gambar. Teman-teman sudah merancang mau membuat misal karakter Mei Mei atau Susanti yang mengenakan baju adat Madura, misal seperti itu. Nah, itu sudah mempelajari bagaimana cara mengonsep gagasan yang awalnya hanya sebuah gagasan menjadi dalam bentuk gambar. Yang ketiga yaitu untuk melebarkan atau memperluas perspektif terkait dengan seni. Sehingga kita dapat mengubah konsep pemikiran bahwa karya seni hanyalah seni lukis, seni patung, seni tari, dan seni musik. Ternyata juga ada yang lebih dari seni-seni itu. Salah satunya yaitu kita mempelajari desain karakter. Yang terakhir, kita juga dapat mengekspresikan diri secara positif. Ini juga ada kaitannya dengan yang poin kedua tadi ya. Teman-teman pasti memiliki gagasan yang berbeda. Cara menuangkannya ke dalam bentuk gambar pun itu merupakan suatu cara teman-teman mengekspresikan dirinya, tentunya dalam ranah yang positif, karena gambar yang teman-teman gambar tidak mengandung unsur sara dan yang lain. Nah, yang selanjutnya di sini ada ranah implementasi desain karakter. Yang pertama ada acara televisi seperti The Simpsons, Tom and Jerry, Detektif Conan, Barney, dan masih banyak lagi. Biasanya film-film kartun yang tampil di TV, film animasi, advertising atau periklanan ya, maskot, game, komik, merchandise, dan action figure. Nah, untuk proses perancangan desain karakter itu sendiri tidak diciptakan secara instan ya. Jadi ada langkah-langkahnya atau ada proses di dalamnya. Walaupun secara visual kalau desain karakter itu hanya terdiri dari bentuk-bentuk geometris dan garis-garis outline yang sederhana. Tetapi itu kan tidak mudah seperti teman-teman menggambar. Walaupun hanya berupa gambaran yang sangat sederhana, itu kan memerlukan proses. Nah, nanti di sini perancang desain karakter harus mampu menyampaikan pesan yang dikandung kepada audiens. Jadi, suatu karakter diciptakan tidak semena-mena jadi begitu saja. Ada tujuan di dalamnya. Nah, karakter desain itu memiliki konsep perencanaan yang matang, dikerjakan dengan teknik yang tinggi, sehingga akan membuahkan suatu desain karakter yang menarik perhatian audiens. Jadi, untuk menghasilkan desain karakter yang banyak diminati oleh audiens, itu memiliki waktu atau proses yang lebih daripada hanya sekedar iseng-iseng saja atau sembarang pokok gambar gitu. Yang perlu diketahui bahwa masing-masing perancang memiliki alur atau proses yang berbeda-beda dalam menciptakan suatu karakter. Jadi tidak ada patokan khusus, hanya saja ada beberapa proses yang memang dilakukan perancang pada umumnya. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu menentukan gagasan dan tujuan. Jadi nanti perancang harus mampu menyusun ide, konsep, dan gagasannya terkait dengan karakter yang akan dibuat. Seperti memiliki latar belakang perancang karakter. Misal perancang ini membutuhkan sosok karakter seperti apa? Seperti misalnya ingin menciptakan karakter yang mampu mengajak anak-anak bermain dan belajar dalam sebuah program televisi. Lalu yang kedua, menentukan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk serial TV terbaru atau untuk model kampanye sebuah produk.
atau sebagai tokoh komik komedi, dan yang lain. Nah, setelah menentukan gagasan dan tujuan, kita harus dapat menentukan bentuknya. Kira-kira seperti apa bentuk yang akan kita buat yang sesuai dengan tujuan yang sudah kita tentukan di awal. Seperti bagaimana tampilan fisiknya, warna apa yang sesuai untuk diaplikasikan kepada karakter ini, hingga kostum yang cocok seperti apa. Nah, ketika sudah menentukan bentuknya, yang selanjutnya ada gaya, yang mana perancang mulai menerapkan aliran seni di dalamnya, seperti penggunaan bentuk geometri, teknik garis outline, teknik pewarnaan. Untuk yang selanjutnya ada struktur, yang mana perancang harus mengumpulkan semuanya dan mengubah bagian mana yang akan diperbaiki. Jadi setelah ditentukan bentuknya, ditentukan teknik-tekniknya, nah perancang bisa mengecek kira-kira bagian mana yang harus ditonjolkan, seperti contohnya karakter Upin dan Ipin. Nah, jadi di Upin Ipin itu kan mereka berdua kembar, tetapi pasti ada yang membedakan antara karakter Upin dan Ipin. Yang Upin itu memiliki rambut satu yang muncul ke atas, yang Ipin enggak. Jadi di situ merupakan salah satu contoh menonjolkan bagian karakter itu sendiri. Seperti Ehsan, itu karakternya suka makan, jarang berolahraga. Jadi postur tubuhnya gendut, memakai kacamata, seperti itu. Yang terakhir di sini ada keterampilan, yang mana perancang harus menerapkan keterampilan mereka, baik itu manual ataupun komputer, untuk mewujudkan apa yang telah dikonsepkan. Jadi ini lebih ke implementasi dari apa yang sudah dirancang. Jadi gambarnya bisa dalam bentuk manual menggunakan kertas ataupun digital menggunakan software yang ada di komputer. Seperti itu terkait dengan penjelasan teori mengenai desain karakter. Nah, untuk pelaksanaan praktikumnya bisa teman-teman ikuti sesuai dengan langkah-langkah di modul ini dan penjelasan tutorial pada video berikut ini. Pertama, kita buat dokumen baru, lalu atur nama dan ukurannya. Lalu kita drag gambar yang akan dibuat dan atur posisinya. Mulailah menggambar dengan menggunakan pen tool. Kita dapat mengatur ketebalan pen toolnya seperti ini. Lalu mulailah menggambar. Kita zoom dulu biar lebih mudah. Untuk yang pertama kita gambar bagian rambutnya terlebih dahulu dengan mengikuti garis tepinya sehingga membentuk suatu objek. Nah, harus sampai menyatu seperti ini ya. Jangan lupa untuk memberi detail goresan pada rambutnya.
Selanjutnya kita beralih untuk menggambar bagian wajahnya dengan menggunakan cara yang sama. Kita ikuti saja bagian garis tepinya seperti ini. Nah, kalau sudah menyatu seperti ini, kita dapat beralih ke bagian objek yang lain. Di sini saya akan menggambar daun telinga terlebih dahulu. Kita ikuti saja garisnya seperti ini. Dan kalau sudah, jangan lupa diberi detail telinganya. Lakukan hal yang sama kepada daun telinga yang sebelahnya. Selanjutnya masuk kepada detail bagian wajah. Yang pertama kita membuat mata terlebih dahulu. Diawali dengan bola mata yang paling besar, lalu detail mata bagian dalam. Kita buat lingkaran menggunakan elips dan atur ukuran sesuai dengan yang kita butuhkan. Lakukan hal yang sama kepada mata yang sebelahnya. Buat garis seperti ini untuk membuat kelopak. Selanjutnya lanjut pembuatan alis. Diikuti dengan membuat detail garis wajah, membuat hidung seperti ini. Berlanjut ke pembuatan mulut. Dan garis di bawah bibirnya. Selanjutnya kita beralih ke bagian pembuatan jaketnya. Kita gambar bagian luarnya terlebih dahulu, baru beralih ke bagian detail di dalamnya. Dan ini harus diperhatikan ya teman-teman, kita harus membuat objeknya nyambung agar dapat melakukan pewarnaan yang berbeda dari jaket yang awal kita gambar tadi. Karena di sini ada dua warna. Selanjutnya kita gambar bagian lehernya. Jangan lupa untuk diberi garis seperti ini.
Bagian resletingnya juga digambar karena nanti akan diberikan pewarnaan yang berbeda. Kita pilih bagian foto awal dan pindahkan ke samping hingga menjadi seperti ini. Lalu kita dapat melakukan pewarnaan dengan memilih objeknya lalu pilih warna. Kita sesuaikan pemilihan warna dengan kebutuhan. Jika terjadi seperti ini, kita dapat klik kanan, pilih order, dan itu bawa ke belakang. Nah, jadi terlihat garis yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita beri pewarnaan pada detail wajahnya dengan mengklik objek lalu beri warna yang sesuai. Oh iya, kita dapat merapihkan bagian yang seperti ini. Dilanjut ke pewarnaan leher. Selanjutnya resletingnya juga diberi warna seperti ini. Oh iya, tadi alis belum diwarnai, kita beri warna. Jika sudah, selanjutnya kita dapat menghapus foto yang tadi. Lalu buat objek persegi menggunakan rectangle tool seperti ini, karena saya akan memberi warna pada background gambarnya. Pilih warna background, lalu klik order by, itu bawa ke belakang gambarnya. Jadi akan tampil seperti ini, kita sesuaikan posisinya, dan kalau sudah bisa langsung di Ctrl S, kita simpan di lokasi penyimpanan yang kita inginkan.